Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, seperti periode ini, periode besar ilmu komputer, Universitas S. Unggul. Untuk kali ini, kita kembali kita akan membahas terkait pemrograman Perl dengan pemrograman konvensional. Nah, pemrograman konvensional itu kan banyak macam. Ada beberapa bahasa pemrograman, tapi di sini pada akhirnya nanti kita akan mencoba bahasa pemrograman konvensional ini menggunakan bahasa pemrograman C++. Baik, kita langsung saja. Sebelum kita lanjut mengenai si programnya, gitu, kita kenalan dulu terkait analisis. Ya, kita perkenalan terkait tentang pemrograman bahasa C, Prolog, dan juga si bahasa konvensional gitu ya. Jadi bahasa Prolog ini kita samakan dulu nih paradigmanya terkait Prolog itu seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi Prolog ini dia adalah bahasa pemrograman deklaratif dan didasarkan pada logika. Programmer mendefinisikan fakta, aturan, dan pertanyaan. Nah, kemudian mesin Prolog juga ini akan mencoba untuk membuktikan pernyataan berdasarkan fakta dan aturan yang diberikan. Jadi sebenarnya Prolog ini adalah memang benar bahasa pemrograman gitu ya. Namun bahasa pemrogramannya berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya yang kelihatan ada apa ya fungsi-fungsi tertentunya gitu. Jadi kalau Prolog ini memang punya pendefinisian fakta dan aturan yang disebut pernyataan. Nah, beda halnya kalau bahasa konvensional ini, kalau bahasa konvensional ini uh, contohnya ada C, ada Python seperti yang saya bahas sebelumnya gitu ya, ada Java. Nah, ini adalah bahasa pemrograman imperatif atau berorientasi objek, di mana bahasa konvensional ini dia berfokus pada bagian tugas yang dihasilkan untuk memberikan langkah-langkah atau eksplisit yang harus dieksekusi oleh komputer gitu ya. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerjanya dari kedua pembahasan kita hari ini? Gitu ya. Jadi untuk prolog sendiri ini dia hanya perlu untuk mendefinisikan apa yang benar gitu ya. Nah, kalau misalnya dari bahasa konvensional itu kan dia harus ada alurnya gitu. Nah, kalau dari misalnya dari prolog sendiri, ini dia juga akan mencari sebuah solusi dan akan membuat sebuah pencocokan data, pernyataan dengan fakta-fakta dan aturan yang eh, digunakan menggunakan namanya backtracking seperti itu. Nah, kalau konvensional tadi sudah saya sebutkan bahwa dari konvensional ini adalah programmer ini secara eksplisit mengatur bagaimana program itu harus berjalan, termasuk dia harus menggunakan aliran kontrol atau misalnya kalau dia pemrograman itu di dalam konvensional gitu ya, biasanya menggunakan eh, konsep looping atau misalnya perulangan, ada sebuah selection atau misalnya kondisi bisa gunakan if else atau misalnya if saja gitu ya atau else. Terus kemudian dan juga ada pemanipulasian data. Nah, itu kalau di bahasa konvensional. Nah, kemudian apa sih yang menjadi fokus dari si prolog dan juga si bahasa konvensional gitu ya. Nah, kalau dari prolog sendiri dia akan memfokuskan kepada logika yang deduktif. Kenapa? Gitu ya. Logika deduktif dan mencari solusi melalui inferensi. Nah, pada prolog ini dia juga akan mendefinisikan sebuah aturan logika gitu, dan prolog juga akan mencari jawaban berdasarkan aturan tersebut seperti itu. Nah, kalau misalnya bahasa konvensional, dia akan lebih berfokusnya kepada orientasi prosedur dan algoritma. Gitu ya, programmer juga dia akan mengatur semua langkah-langkah komputasi secara detail. Gitu ya. Nah, karena bahasa konvensional ini dia adalah pastinya menggunakan kontrol dan dia juga menggunakan prosedur algoritma. Sebenarnya bahasa konvensional ini memang dia lebih ke arah win-win solution dari setiap permasalahan. Gitu. Jadi memang arahnya untuk membuat sebuah project untuk membuat sebuah langkah-langkah permasalahan sehingga adanya sebuah solusi seperti itu. Nah, dari struktur
programnya aja itu sudah ada perbedaan dari angka prolog dan bahasa konvensional. Dari prolog sendiri, dia tuh terdiri dari fakta, aturan, dan query. Di mana faktanya itu dia pasti harus selalu benar gitu. Nah, terus aturannya seperti apa? Aturannya itu adalah yang menggambarkan hubungan logis antara fakta gitu ya, dan query pertanyaan yang diajukan ke program untuk dijawab. Nah, kalau konvensional pada umumnya dia adalah terdiri dari fungsi, variabel, loop, kondisi, dan kalau menurut saya itu ada satu lagi namanya tipenya gitu ya. Nah, ada hierarki prosedural yang sangat jelas dan aturan bagaimana program itu akan dieksekusi. Ya, contoh sederhananya itu kalau dari prolog itu kan akan mencari misalnya silsilah keluarganya ya si bapak anak ini tuh ini namanya siapa seperti itu. Terus kalau misalnya konvensional itu sederhananya adalah bahwa kita pengen ngecek nih kelulusan gitu ya. Nah, kelulusannya kita ini berdasarkan nilai gitu ya. Nilai ini kalau anak ini nilainya di atas 80 misalnya kita dianggap kita lulus. Kemudian kalau misalnya kurang dari itu maka dia juga seperti apa kondisinya seperti itu ya. Jadi kalau dari kasus yang tadi nilai itu lebih ke arah kondisi ya, kondisi pembenaran atau sebuah kondisi yang salah gitu ya. Nah, bagaimana dalam penyelesaian masalahnya? Misalnya di dalam prolog ini dia bekerja dengan cara menemukan solusi secara otomatis dengan pencocokan pola dan backtracking gitu ya. Yang berarti dia itu akan mencoba semua kemungkinan hingga menemukan solusi yang tepat ataupun gagal. Nah, kalau misalnya konvensional sendiri, ini programmer itu harus menuliskan algoritma atau kode ya untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Jika misalnya dia mencari solusi alternatif, kode juga harus disesuaikan dengan secara manual. Gitu ya. Contohnya kayak tadi, kalau saya mau ngecek nih anak ini sebenarnya lulus atau enggak sih gitu ya. Ini akan menggunakan sebuah sistem pemrograman gitu ya, bahwa kita cukup masukkan nilainya saja langsung ketahuan bahwa nilai anak ini tuh lulus atau tidak. Karena kan biasanya kalau nilai itu ada beberapa kriteria, di mana kriterianya itu ada A, B, C misalnya gitu. Kan nggak kadang kita lupa ya range nilainya gitu. Nah, dengan menggunakan bahasa teman-teman, kita tuh bisa kalau ngecek anak-anak atau misalnya si mahasiswa atau siapapun itu punya nilai di antara range itu langsung kelihatan nilainya seperti itu. Nah, ini untuk si bahasa konvensional. Nah, itu sebenarnya buat apa sih banyaknya bahasa pemrograman, terutama yang kita bahas hari ini, gitu ya, adanya prolog dan juga bahasa konvensional. Nah, kalau dari prolog sendiri, dia ini akan sering digunakan dalam bidang-bidang seperti AI atau artificial intelligence dan pemrosesan bahasa alami, sistem pakar, dan juga aplikasi logika formal. Kenapa? Karena kemampuannya menangani logika deduktif dengan secara efisien. Nah, kalau konvensional ini lebih dia pengembangan untuk aplikasi ke aplikasi baik itu bersifat perangkat lunak atau software-software, baik bentuknya aplikasi dalam bentuk web atau mobile ya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di awal tadi kita udah bahas terkait prolog dan juga bahasa konvensional dengan beberapa paradigma, terus kemudian manfaatnya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas terkait tipe datanya. Dalam bahasa pemrograman kita tidak bisa terlepas dari namanya tipe data, gitu ya. Nah, untuk tipe datanya sendiri dari prolog ini biasanya dia menggunakan tipe data yang sangat sederhana seperti atom, list, tuple, serta bekerja berdasarkan unifikasi untuk pencocokkan pola. Nah, list dan tuple ini juga ada di dalam tipe datanya bahasa pemrograman Python seperti itu ya. Jadi tipe data list dan tuple itu juga ada di Python, tapi untuk beberapa bahasa konvensional lainnya itu tidak ada gitu ya. Nah, untuk konvensional itu banyak banget tipe datanya gitu ya, baik yang berhubungan tentang huruf gitu ya, atau angka atau simbol
spesial simbol atau lain sebagainya gitu ya. Nah, dia juga ada banyak macam tipenya, yaitu bisa integer atau bilangan bulat, ada float, dia bilangan pecahan gitu yang biasanya menggunakan koma-koma, ada string, kemudian string ini dia adalah biasanya itu gabungan ya antara eh, angka, huruf, dan simbol gitu ya. Terus kemudian dari bentuknya sebuah objek, ada array, dan lebih banyak lagi kontrol atau tipe data dalam struktur memorinya seperti itu. Nah, jadi kita bicara terkait aliran kontrol. Nah, untuk aliran kontrol sendiri, seperti yang sudah dibahas di sebelumnya, bahwa pada prolog ini dia tidak memiliki aliran kontrol yang secara eksplisit atau seperti looping ataupun pernyataan kondisi dalam bahasa prolog gitu ya. Hanya saja pada pembuatan pencarian ini dilakukan melalui mekanisme backtracking dan pencocokan pola gitu ya. Tapi kalau misalnya dari bahasa pemrograman udah pasti ada yang namanya looping, ada kondisi ya. Untuk looping atau perulangan itu ada for, ada while. Terus kalau dari kondisi ya atau misalnya disebutnya itu dengan selection gitu ya. Itu ada if, else, switch case, dan juga control effective time. Nah, ini kurang lebih contoh dari bahasa pemrograman Prolog, di mana di sini kita punya sebuah fakta, ya, ada sebuah kata ya, bahasanya kita buatnya kata ini ada ayah, John, Mary, terus yang kedua ini ada ayah dalam kurungnya Mary sama Tom, terus yang ketiga ini ada ayah, Tom sama Jack gitu ya. Nah, yang ke bawahnya itu adalah sebuah aturan yang dibuat oleh bahasa pemrograman Prolog, di mana kakek kakek ini gitu ya. Ini variabelnya itu dengan X dan Y. Nah, terus kita buat olahan datanya itu menggunakan minus ayah X Z dan ayah Z Y. Nah, bagaimana untuk mencari query-nya? Nah, di sini ada contoh query untuk mencocokkan datanya. Kita gunakan tanda tanya, minus, terus kakek, John, Jack. Nah, kira-kira apakah benar pernyataan yang dibuat oleh kakek John Jack gitu ya. Ternyata outputnya itu dia adalah bentuknya true. Kenapa true? Karena benar adanya dari pernyataan kita yang di atas bahwa John itu adalah ayah dari sorry, John ini adalah kakek dari Jack ya. Seperti itu. Nah, ini dari prolog. Jadi sedikit penjelasannya bahwa fakta-fakta seperti ayah John Mary itu berarti John adalah ayah Mary gitu ya. Penjelasannya kalau misalnya ada sebuah pernyataan bahwa ayah John Mary dalam kurungnya John Mary, berarti itu menandakan bahwa si John ini adalah ayah dari Mary. Seperti itu. Begitu juga dengan yang XY. Aturan kakek XY mendefinisikan bahwa seseorang X adalah kakek dari Y. Seperti itu. Nah, kalau X adalah ayah dari Z dan Z adalah ayah dari Y. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga, kita bisa menggunakan query seperti tanda tanya minus kakek John Jack untuk memeriksa apakah John itu adalah kakek dari Jack. Dan nyatanya itu benar adanya bahwa si John itu adalah ayah dari Jack. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bahasa pemrograman C++ dengan menggunakan fungsi selection, di mana contoh programnya di sini adalah saya menggunakan bahasa pemrograman C++ dan studi kasusnya adalah menggunakan program untuk menghitung bilangan genap ataupun ganjil ya. Kita akan lanjut menggunakan di sini saya sudah siapkan. Oke, saya gunakan Dev C++ untuk si bahasa pemrogramannya, gitu ya, si C++. Di sini kita buatkan mistake include string. Oke, kita cek ya, string. Dan di sininya using namespace std. Nah,
Ini kita buatkan di intemin. Di sini saya buatkan bentuknya adalah bentuk umumnya dulu, di mana memang sebenarnya untuk bentuk umum dari software seperti ini. Dasarnya nanti tinggal kita isi dari badan programnya. Nah, karena di sini kita buatnya adalah si include IOStream, maka query yang kita gunakan itu udah pasti kalau untuk outputnya kita gunakan code dan untuk eh, inputannya kita gunakan SIM seperti itu. Nah, kita akan mencoba masukkan nilainya dulu ya. Masukkan nilai gitu ya. Seperti yang di sini sama. Oke, kita buatkan masukkan sebuah nilai dan jangan lupa kita buatkan deklarasi untuk si tipe datanya ya. Nah, masukkan nilai ini kita buatkan dia sebagai SIM dengan variabelnya adalah nilai. Nah, nilai ini kita buatkan tipe datanya menggunakan integer variable nilai. Gitu ya. Nah, setelah kita buatkan sebuah deklarasi variabel dan kita buatkan sebuah inputan dari nilai, maka kita langsung buatkan sebuah statementnya. Di mana statementnya ini kita akan melakukan sebuah pengecekan. Apa yang kita cek? Kita akan ngecek nih nilai ini tuh termasuk nilai yang genap ataupun ganjil dengan menggunakan fungsi selection yaitu if else dan kita gunakan operator aritmatik itu adalah persen. Persen itu adalah modulus ya. Kita gunakan berarti di sini if nilai ya, nilai per persen sama persen 2 sama dengan 0. Oke. Oke. Nah, kalau nilai itu di modulusnya 2 itu dia sama dengan 0, udah pasti dia nilainya adalah bilangan ganjil. Maka kita buatkan di sini code bilangan, sorry, ini bilangan genap ya. Karena kalau udah hasilnya 0, udah pasti dia bilangan genap. Code, kalau ini berarti bilangan, ini yang kenal dia. Oke. Nah, ini kita bisa nambah hit and roll kalau misalnya kalian mau bikin baris kedua. Contoh misalnya kalian buatkan terima kasih. Kalau kita nggak pakai handle, ya, maka program ini baris keduanya akan bergabung sama baris pertamanya. Oke, contoh ya. Ini kita coba untuk yang dulu. Tapi ada pengumuman Zoom nggak? Oke, nah di sini terus kita simpan dulu, kita simpan di library. Ya, latihan 4. Oke, kita simpan. Oke, kita coba untuk running. Oh ya, bisa titik koma ya. Oke, maka kita di sini masukkan nilainya. Misalnya kita masukkan nilai yang paling. Oke, 5, kalau kita logikkan dulu, analisisnya 5 persen 2. Maka harusnya ada 1. Maka dia harusnya sifatnya ganjil. Gitu ya. Nah, benar ya. Dia nilainya adalah nilai ganjil. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita buatkan nilai itu adalah 6, kan? Dia maka akan menjadi bilangan genap. Nah, ini kalau misalnya kita membuatkan kata tadi, terima kasih, kalau kita tidak menggunakan endol di bagian akhir, ya, maka dia akan menjadi 1 pada barisan outputnya. Jadi 6 ya. Nah ini, bilangan genap terima kasih. Nah kita mau terima kasih di bawahnya, maka kita buatkan dia handle di akhir kalimat. Handle ya, bukan angka 1 ya.
Jadi kita masukkan run enam. Seperti itu, ini kurang lebih dari bahasa pemrograman C++. Nah, kalau dari saya sendiri itu lebih enak memang menggunakan bahasa konvensional ya. Memang karena memang kita untuk membuat sebuah sistem sederhana sih ya. Gitu. Tapi kalau untuk prolog kembali lagi sesuai dengan kebutuhan, kita mau menggunakan bahasa pemrograman C++ ini untuk apa, Python dan apa itu kembali ke kasus yang akan kita tangani gitu dan sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, dari saya itu aja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.